Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 382. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melihat itu, mata Penatua Wei dipenuhi dengan keserakahan. Sosoknya berkedip dan langsung mengguncang sosoknya ke arah buah aturan itu. Namun tiba-tiba dia dipentalkan oleh semacam formasi penghalang. "Wei Scarlet, apa yang kamu lakukan?" kata Sang Wuji. Penatua Wei mencibir di dalam hatinya. Pada awalnya dia ingin mengambil buah aturan itu secara langsung, namun tidak menyangka ada sebuah penghalang. Akhirnya dia hanya bisa tersenyum getir dan berkata, "Tidak apa, saya hanya ingin mencoba kekuatan penghalang dari arai pembatas ini." "Oh, sebelum memecahkan batasan, mari kita alokasikan dulu hartanya," kata Sang Wuji. "Tidak, lebih baik pecahkan dulu batasannya, baru setelah itu kita pikirkan tentang distribusi," kata Penatua Wei seraya melirik Yue Zhonghui. "Ya, saya juga setuju," kata Yue Zhonghui. Wajah Sang Wuji jelek jika dialokasikan terakhir, dia takut akan terjadi konflik. "Saya setuju dengan kalian berdua, tapi pembagian akan disesuaikan dengan kontribusi dalam memecahkan formasi. Siapapun yang berkontribusi lebih banyak, maka dia akan mendapat lebih banyak," kata skeleton cabang. "Baik, saya setuju," kata Penatua Wei. Segera dia, Yue Zhonghui, dan murid-murid lainnya bergegas menyerang formasi. Namun setelah beberapa serangan bersama, formasi sama sekali tidak terpengaruh sedikit pun. "Tidak baik, jika terus seperti ini mungkin untuk memecahkan dengan paksa memerlukan waktu 1 bulan atau bahkan lebih," kata Penatua Wei. "Biarkan aku yang mencoba," kata Sang Wuji. Dia langsung maju melihat-lihat formasi, dan di saat dia menyentuhnya, formasi benar-benar berfluktuasi. Melihat itu, Qin Chen terkejut. "Ini adalah formasi larangan ras alien. Bisakah Tuan Sang Wuji memecahkannya dalam sekejap?" kata Qin Chen. "Nah, kamu hanya anak dari papilun pil bawah. Dari mana kamu bisa mengetahuinya?" kata Penatua Wei. Di sisi lain, Sang Wuji terkejut di saat Qin Chen mengetahui bahwa ini adalah formasi ras alien. Lalu dia menghentikan untuk membuka formasi dan berkata, "Saya hanya beruntung menemukan titik buta formasi. Tapi untuk memecahkan formasi dalam sekejap, saya tidak mungkin bisa melakukannya. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Qin bisa untuk memecahkannya," kata Sang Wuji. "Tentu saja itu bukan tidak mungkin, tetapi Qin ini ingin 10% lebih banyak harta jika berhasil memecahkan formasi ini," kata Qin Chen. "Oke, jika Tuan Muda Qin bisa memecahkan formasi dalam waktu 3 hari, saya setuju," kata Sang Wuji seraya melirik Penatua Wei dan Yue Zhonghui. Mereka berdua juga setuju, namun hatinya mencibir. "Kenapa harus 3 hari? Saya akan memecahkannya dalam waktu kurang dari setengah hari," kata Qin Chen seraya berjalan maju dan mulai berusaha memecahkan formasi larangan. Tidak sampai setengah hari, 2 jam kemudian, boom! Seluruh formasi telah berhasil dipecahkan. Melihat formasi telah hancur, Penatua Wei dan Yue Zhonghui langsung melesat ke arah buah aturan, berniat untuk mengambilnya secara langsung. "Kalian berdua, apa yang kalian lakukan?" kata Sang Wuji. Dia langsung melesat mengejar keduanya. Qin Chen sendiri, dia langsung melesat ke arah kristal darah dikumpulkan dan ditarik ke dalam cincin penyimpanan. Sedangkan skeleton cabang, dia datang ke tumpukan batu asli dan mengumpulkannya. "Nah, ini bukan sesuatu yang bisa kamu kumpulkan," kata murid dari Pangjiao kuno. Beberapa orang mencegah Qin Chen untuk mengambil kristal darah dan menyerang Qin Chen. Qin Chen tidak basa-basi dan langsung menebas. Segera 3 orang dipenggal dengan mudah. Melihat itu, beberapa murid-murid lainnya mundur dengan panik. Mereka tidak berani lagi untuk menghentikan Qin Chen. Di sisi lain, Penatua Wei dan Yue Zhonghui telah sampai di depan buah aturan. Di saat mereka ingin mengambilnya, tiba-tiba dia tidak bisa meraihnya.
Tentu saja ini adalah buah aturan, tidak sembarang orang bisa meraihnya. Sesaat skeleton cabang langsung melesat dan mengambil buah aturan itu. Nah, kamu telah membunuh 3 murid Pangjau Kunoku, matilah, kata Penatua Wei. Dia langsung melesat menyerang ke arah Qingchen. Qingchen menebas mengayunkan pedangnya ke arah Penatua Wei. Dengan satu ayunan pedang, Penatua Wei dipukul mundur. Sang Wuji, Yue Zhengkui dan yang lainnya terkejut. Penatua Wei adalah ahli martial perintah akhir, tapi benar-benar tidak berkutik di bawah satu ayunan pedang Qingchen. Di saat mereka terkejut, Yu Qiansu, Jiruyu dan Chen Sisi malah heran mengapa satu ayunan pedang Qingchen tidak membunuhnya. Sepertinya Qingchen sedikit menahan kekuatannya. Jika tidak, mungkin orang itu telah mati. Nah, kamu telah membunuh 3 murid Pangjau Kunoku. Apakah kamu pikir Pangjau Kunoku tidak akan membalas dendam? Kata Penatua Wei. Dia dan Yue Zhengkui bergandengan tangan ingin menyerang Qingchen. Mereka sendiri yang pertama menyerang saya, kata Qingchen. Sudahlah, sudah. Ayo masuk lebih dalam. Masih ada harta di dalam. Bagaimana jika aku memberikan 100 juta batu asli bagianku kepada kalian berdua? Tapi kalian berdua jangan bertarung di sini, kata Sang Wuji. Pada akhirnya mereka setuju dan memutuskan untuk melupakan masalah ini. Mereka semua pun di bawah pemimpin jalan Sang Wuji masuk lebih dalam. Hanya murid-murid dari sekte kabut tersembunyi yang nampak marah. Mereka tidak mengerti mengapa Sang Wuji memberikan batu asli bagian sektenya kepada Penatua Wei dan Yue Zhengkui. Qingchen, apakah kamu menyadari Sang Wuji ini agak aneh? Kata Yu Qiansu. Benarkah? Qingchen juga berpikiran yang sama. Perilaku Sang Wuji ini memang sangat aneh. Chen Sisi dan Jiruyu juga merasa aneh. Apapun tujuan pihak lain, kita harus selalu siap. Berpikirlah positif, mungkin dia adalah orang yang baik, yang tidak ingin ada konflik, yang hanya ingin secepatnya memasuki kedalaman istana. Kemudian mereka semua terus mengikuti Sang Wuji. Sesaat skeleton cabang melihat sesuatu. Tuan, saya melihat ada sesosok bayangan hitam yang mengawasi kita, kata skeleton cabang. Benarkah? Qingchen mengerutkan kening. Sudah beberapa kali ada sosok hitam yang mengawasi mereka, namun Qingchen tidak bisa melihatnya. Hanya skeleton cabang yang merupakan ras alien yang bisa melihatnya. Tuan, adapun Sang Wuji ini, bawahan merasa napas di tubuhnya sedikit akrab. Ini aneh, kata skeleton cabang. Bahkan skeleton cabang merasa aneh. Apa sebenarnya tujuan orang-orang berbaju hitam itu? Di bawah pemimpin jalan Sang Wuji, semua orang telah sampai di sebuah aula batu. Di aula batu ini nampak terdapat banyak tulang-tulang manusia yang tercecer di tanah. Di sisi tulang ini bahkan masih ada senjata. Melihat itu, semua orang mengerutkan kening. Mungkinkah ada pertempuran di sini? Semua orang tidak terlalu memikirkannya dan bergegas masuk lebih dalam ke aula batu. Sesaat kemudian mereka melihat terdapat banyak kamar batu. Melihat itu, Penatua Wei langsung datang ke kamar batu pertama dan langsung meninju pintu kamar batu. Pintu itu langsung terbuka. Di dalamnya nampak ada sebuah platform, dan di platform ini tergeletak sebuah kristal merah. Ini kristal darah dengan ukuran besar, kata Penatua Wei. Dia sangat senang. Benda ini pertama kali ditemukan oleh saya, maka ini milik saya, kata Penatua Wei seraya ingin mengambil kristal darah itu. Namun sayang, dia tidak bisa mengambilnya. Ada apa ini? Mengapa saya tidak bisa mengambilnya? Kata Penatua Wei. Biarkan saya melihatnya, kata Sang Wuji. Dia juga mencoba mengambilnya, namun sama dengan Penatua Wei, dia juga tidak bisa mengambilnya. Hei, walaupun ini tidak bisa diambil, tapi ini bisa langsung diserap, kata Sang Wuji dengan wajah terkejut. Penatua Wei langsung mencobanya, dan benar saja. Walaupun tidak bisa diambil, tapi kristal darah ini bisa langsung diserap. Yue Zhengkui dan lainnya segera membuka kamar batu lainnya satu persatu. Kristal darah, itu kristal darah yang sama, kata mereka. Setiap kamar batu ternyata semua isinya sama. Sama-sama kristal darah dan sama-sama tidak bisa diambil, hanya bisa diserap. Qingchen, Jiruyu, Chen Sisi, Yu Qiansu dan skeleton cabang juga telah menempati kamar batunya masing-masing.
Oke, saya memberi waktu 3 hari untuk kita menyerap kristal darah ini. Setelah 3 hari, selesai tidak selesai, kita akan pergi dari sini dan masuk lebih dalam, kata Sang Wuji. Segera semua orang mulai menyerap kristal darahnya masing-masing. Kinchen juga mulai menyerap. Menurut perhitungan Kinchen, kristal darah ukuran besar ini akan habis diserap dalam 1 hari. Dan setelah itu, Kinchen akan menyerap kristal darah biasa yang dikumpulkannya sebelumnya. Kinchen terus menyerap kristal darah. Kristal darah ini akan sangat bagus untuk meningkatkan tubuh suci abadi ke tingkat selanjutnya. Saat ini tubuh suci abadi baru di tingkat 6 puncak. Tinggal 1 langkah lagi untuk naik ke tingkat 7. Di sisi lain, skeleton cabang juga mulai menyerap kristal darah binatang sumber ini. Namun sesaat skeleton cabang melihat sebuah fakta yang membuatnya sedikit terkejut. Namun untuk saat ini dia menghiraukannya dan terus menyerap kristal darah. 3 hari kemudian setelah menyerap semua kristal darah, boom! Tubuh Kinchen meledakkan energi. Seluruh tubuhnya seperti melakukan transformasi. Dan tubuh suci abadi Kinchen benar-benar telah naik level ke tingkat 7. Kinchen langsung berdiri, mengepalkan tangan bersemangat. Wajahnya nampak sangat senang. Mulai saat ini, ahli Marteso perintah Pahir tidak akan bisa lagi untuk melukai tubuhnya. Kinchen menghela napas lega. Tidak peduli konspirasi apapun yang dilakukan istana berkabut dan orang-orang berbaju hitam itu. Setidaknya sekarang Kinchen akan dapat yakin bisa melindungi diri sendiri. Segera Kinchen keluar dari kamar batu. Dan terlihat semua orang juga telah berhasil menyerap kristal darahnya masing-masing. Karena semuanya telah selesai, ayo kita lanjutkan perjalanan, kata Sang Wuji. Tuan, saya menemukan fakta bahwa, kata transmisi suara skeleton cabang, ia mengatakan penemuan yang baru saja ia ketahui. Apakah kamu yakin? Kata Kinchen. Skeleton cabang mengangguk. Yah, bawahan sangat yakin. Bagaimana bisa? Kinchen terkejut, mengerutkan kening dan wajahnya nampak sangat serius. Kinchen, ada apa? Yukiansu, Chen Sisi, dan Jiryu serentak menoleh ke arah Kinchen. Kalian bertiga untuk selanjutnya ikuti aku, jangan lakukan apapun tanpa perintahku, kata Kinchen. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan pihak lain, gumam Kinchen. Kemudian semua orang terus mengikuti Sang Wuji dan terus bergerak maju. Sesaat kemudian mereka telah sampai di sebuah kamar batu yang luas. Di saat pintu kamar batu dibuka, swing, angin yin yang kuat yang sangat dingin menyapu. Terlihat ada 5 peti mati, 4 kecil dan 1 besar. Seluruh ruangan batu memancarkan hawa dingin yang membuat bulu kuduk semua orang merinding. Di setiap peti mati ada sebuah harta senjata. Senjata macam apa itu? Senjata penguasa tertinggi atau senjata artefak kaisar? Segera Penatua Wei menjadi orang pertama yang melesat dan meraih salah satu senjata pedang di peti mati. Disusul Sang Wuji dan Yue Jongkui. Yukiansu ingin bergegas namun dihentikan oleh Kinchen. Pahlawan Mudakin, apakah kamu tidak menginginkan senjata ini? Kata Sang Wuji. Hehehe, bukannya tidak tertarik, tapi ini sedikit aneh. Saya akan melihatnya lebih dulu, kata Kinchen. Mendengar ini wajah Sang Wuji nampak sedikit kecewa. Tinggal 2 peti mati yang masih tersisa. Segera 2 ahli langsung melesat dan memegang senjata di peti mati itu. Kelimanya telah memegang senjata di peti mati, akan tetapi senjata itu tidak bisa lepas dari tempatnya. Sekuat apapun mereka memegangnya, senjata itu tidak bergerak sedikit pun. Di saat itu, boom! Tiba-tiba peti mati terbuka dan keluar 4 orang berbaju hitam dengan wajah pucat dari 4 peti mati. Energi Yinki menekan mereka. Cakar orang pucat itu langsung meraih kepala Penatua Wei dan Yue Jongkui. Dari cakar itu mengalir sebuah kekuatan dan masuk ke dalam tubuh Penatua Wei dan Yue Jongkui. Sedangkan 2 ahli yang menempati 2 peti terakhir, kepala mereka langsung dicengkram oleh cakar dan diledakkan. Seluruh sosoknya hancur. Semua esensi darahnya masuk ke dalam tubuh keduanya. Dan kedua orang dengan wajah pucat itu tiba-tiba mendapat kulit dan darah. Keduanya langsung loncat dan mendarat di hadapan semua orang. Semuanya hati-hati, kata Sang Wuji. Dia langsung kembali ke tim sekte kabut tersembunyinya. Orang mati dihidupkan, apa yang sedang terjadi?
Tuan Sang Uji, tolong selamatkan Penatua Wei dan Penatua Yue Jongkui. Sudah terlambat, jiwa keduanya telah dihancurkan. Itu sepertinya menjadi ahli dari zaman kuno, kata Sang Uji. Bukan, itu menjadi cara untuk kepemilikan tubuh. Bahkan jika keduanya diselamatkan, itu bukan diri mereka lagi, tetapi menjadi orang lain, kata Kincen. Kepemilikan tubuh, apa maksudmu? Kata murid sekte pengembalian asal. Tidak, itu bukan kepemilikan tubuh. Orang pucat itu sepertinya tidak memiliki esensi. Dan itu sepertinya hanya teknik jahat, kata Sang Uji. Wah, bagaimana Tuan Sang Uji tahu betul? Apa itu karena kamu adalah bagian dari orang-orang pucat ini? Kata Kincen seraya tersenyum mencibir. Sang Uji menggelengkan kepalanya. Ini pertama kali saya datang ke sini. Bagaimana bisa saya menjadi bagian dari mereka? Tiba-tiba wajah Sang Uji menjadi jelek. Apakah kamu mencurigaiku? Kata Sang Uji. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.